Pernah kebayang nggak sih, kalian harus kerja lembur sendirian di gedung peninggalan zaman Belanda yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Malam ini, lupakan dulu semua cerita horor kantor yang pernah kalian dengar. Karena kita akan ikut merasakan teror yang dialami Ardi, seorang arsiparis muda yang lemburannya di Gedul Tua Jiwasraya berubah jadi malam paling panjang dalam hidupnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Malam. Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena apa yang ditemukan Ardi di ujung lorong itu bakal bikin kalian gak berani nengok ke belakang. Ardi bukan tipe orang yang penakut. Baginya, gedung Jiwasraya di Kota Tua, tempatnya bekerja, lebih terasa megah daripada seram. Langit-langitnya yang tinggi, pilar-pilar kokoh gaya Eropa, dan jendela-jendela raksasa yang menghadap ke jalanan tua Jakarta adalah pemandangan sehari-hari. Cerita-cerita tentang hantu noni Belanda atau tentara tanpa kepala hanya dianggapnya sebagai bumbu penyedap, dongeng untuk menakut-nakuti anak baru. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia harus lembur sendirian di ruang arsip. Sebuah tugas mendesak untuk mendigitalisasi dokumen-dokumen rapuh dari era Hindia Belanda memaksanya tinggal. Jam menunjukkan pukul 8 malam saat rekan terakhirnya pamit pulang. Gedung yang tadinya ramai dengan suara orang dan dering telepon, kini menjadi sunyi senyap. Hanya suara dengung samar dari pendingin ruangan tua dan klik ritmis dari mouse yang digerakkan Ardi. Ruang arsip itu sendiri adalah sebuah ruangan besar dengan rak-rak kayu yang menjulang tinggi, penuh dengan tumpukan map dan buku-buku tebal berdebu. Aroma khas kertas tua dan lembah memenuhi udara. 1 jam berlalu dengan tenang. Ardi tenggelam dalam pekerjaannya, memindai lembar demi lembar dokumen dengan tulisan tangan keriting berbahasa Belanda. Tepat saat ia sedang meregangkan punggungnya, ia mendengarnya. Suara ketukan pelan dan berirama. Tuk, 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 tuk. Bukan suara keyboard modern miliknya. Suara itu lebih berat, lebih mekanis, seperti suara mesin tik tua. Ardi berhenti bergerak mencoba memastikan sumber suara itu. Suara itu seolah datang dari sudut terjauh ruangan, dari balik rak-rak yang gelap. Ia menepisnya, berpikir mungkin itu hanya suara tikus atau tetesan air dari pipa tua. Ia kembali bekerja, namun suara itu terus berlanjut. Kadang berhenti sejenak, lalu mulai lagi dengan ritme yang sama. Ada pola dalam ketukan itu, seolah seseorang benar-benar sedang mengetik. Perasaan tidak nyaman mulai merayapinya. Ia bangkit dan berjalan menuju saklar lampu tambahan, menerangi seluruh sudut ruangan. Tidak ada apa-apa, hanya rak-rak bisu yang berdebu. Suara mesin tik itu pun mendadak berhenti saat lampu menyala terang. Ardi menghela nafas, sedikit lega. Mungkin hanya imajinasinya yang bermain karena lelah. Saat ia kembali ke mejanya, ia mencium sebuah aroma aneh yang sebelumnya tidak ada. Aroma manis dan pedas dari cengkeh yang terbakar bercampur dengan bau tembakau pekat, seperti bau rokok kretek jauh dulu. Aroma itu terasa begitu nyata, seolah ada seseorang yang baru saja merokok di dekatnya. Ia menoleh ke sekeliling. Tentu saja tidak ada siapa-siapa. Dan anehnya, setelah beberapa detik aroma itu lenyap begitu saja, meninggalkan kembali bau kertas tua yang familiar. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ini sudah bukan imajinasi lagi. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ia memutuskan untuk menjeduh kopi di pantry, berharap kafein bisa menjernihkan pikirannya. Pantry itu berada di luar ruang arsip, menyusuri koridor panjang yang lantainya terbuat dari ubin marmer tua. Setiap langkah kakinya menggema di keheningan, membuatnya merasa seperti satu-satunya manusia yang tersisa di dunia. Setelah selesai membuat kopi, ia berjalan kembali menuju ruang arsip. Dari kejauhan, ia melihat pintu ruangannya yang tadi ia biarkan terbuka lebar, kini tertutup rapat. Ardi berhenti. Ia yakin 100% tidak menutup pintu itu. Dengan hati-hati ia mendekat dan mendorong gagang pintu kuningan tua yang terasa dingin di telapak tangannya. Pintu terbuka dengan suara derit pelan. Di dalam, lampu yang tadi ia nyalakan kini kembali padam, menyisakan hanya cahaya temaram dari lampu mejanya. Dan di atas mejanya, tepat di samping laptopnya, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah tumpukan map berwarna coklat kusam yang diikat dengan pita merah.
Ardi sama sekali tidak pernah menyentuh atau mengeluarkan map itu dari rak. Dengan tangan sedikit gemetar, ia meraih map itu. Di sampulnya tertulis sebuah nama dengan tinta hitam yang sudah pudar. Cornelis de Graaf, Hoofddorpsister, 1928. Tiba-tiba, dari arah belakangnya, dari koridor yang baru saja ia lewati, terdengar suara langkah kaki. Bukan gema langkah kakinya sendiri. Ini adalah suara sepatu bot berat yang berjalan pelan dan mantap di atas lantai marmer. Langkah kaki itu semakin mendekat ke arah pintu ruang arsip. Ardi membeku, menahan nafas. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya bisa menatap bayangan di bawah celah pintu, menunggu sosok pemilik langkah kaki itu muncul. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Keheningan yang menyusul terasa lebih mengerikan daripada suara apapun. Ardi tahu ia tidak lagi sendirian. Seseorang atau sesuatu sedang berdiri di ambang pintu, mengawasinya dari dalam kegelapan. Waktu seolah berhenti. Jantung Ardi berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri, mengalahkan keheningan yang mencekik di koridor. Ia terpaku, matanya terkunci pada celah gelap di bawah pintu, menunggu bayangan kaki muncul, menunggu gagang pintu berputar. Tapi, tidak ada yang terjadi. Setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, suara langkah kaki itu tidak terdengar lagi, hilang begitu saja. Dengan keberanian yang dipaksakan, Ardi perlahan bangkit. Ia melangkah tanpa suara menuju pintu, mengintip melalui panel kaca kecil yang buram di bagian atas pintu. Koridor panjang di luar tampak kosong dan remang-remang. Tidak ada siapapun. Apakah ia hanya berhayal? Apakah kelelahan dan kesunyian gedung tua ini akhirnya mempermainkan akalnya? Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tapi tangan kanannya yang masih mencengkram map tua itu gemetar hebat. Ia kembali ke mejanya. Tatapannya jatuh pada nama Cornelis de Graaf. Sebagai seorang arsiparis, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Siapa pria ini? Apa isi dokumennya? Dengan jari-jari yang kaku, ia melepaskan pita merah yang sudah rapuh itu dan membuka sampul map yang berdebu. Lembar pertama adalah sebuah foto potret hitam putih yang sudah menguning. Foto seorang pria Eropa paruh badan dengan kumis tebal melintang. Matanya menatap tajam ke arah kamera dengan ekspresi dingin dan angkuh. Di bawah foto itu ada tulisan tangan. Cornelis de Graaf, Hoofddorpsichter, Kepala Pengawas, 1928. Ardi merasakan hawa dingin yang aneh saat menatap mata pria di foto itu. Seolah pria itu balas menatapnya dari masa lalu. Di balik foto itu, ada beberapa lembar kertas ketikan, juga dalam bahasa Belanda. Untungnya, Ardi mengambil kursus bahasa Belanda dasar untuk menunjang pekerjaannya. Ia mulai membaca dengan terbata-bata. Itu adalah laporan internal perusahaan. Laporan itu merinci tuduhan penggelapan dana besar-besaran yang ditujukan kepada Tuan de Graaf. Semakin dalam Ardi membaca, semakin ia merasa mual. Laporan itu diakhiri dengan sebuah catatan singkat yang ditulis dengan tulisan tangan berbeda, sepertinya dari petugas keamanan. Catatan itu berbunyi, Tuan de Graaf ditemukan tewas di ruang utama pada pagi hari. Gantung diri. Ditemukan surat wasiat singkat di mejanya yang menyangkal semua tuduhan. Jantung Ardi serasa berhenti berdetak saat ia membaca baris terakhir. Tanggal penemuan mayat 21 Oktober 1931. Ardi melirik kalender kecil di layar komputernya. 21 Oktober. Malam ini adalah tanggal yang persis sama dengan malam kematian Cornelis de Graaf. Tepat pada saat itu,
Suhu di dalam ruang arsip turun drastis. Udara yang tadinya sejuk gini terasa membekukan. Ardi bisa melihat napasnya sendiri mengepul di depan wajahnya, dan suara mesin ketik itu kembali terdengar. Kali ini bukan lagi ketukan berirama, tapi ketukan yang marah, cepat, dan kacau. Seolah seseorang sedang mengetik dengan penuh amarah dan frustasi. Suaranya bergema di antara rak-rak tinggi, terdengar sangat dekat. Cukup. Ardi tidak tahan lagi. Rasa takut yang murni dan primitif akhirnya mengambil alih. Ia menyambar tas dan kunci motornya, tidak peduli lagi dengan pekerjaannya yang belum selesai. Ia hanya ingin keluar dari gedung ini secepat mungkin. Saat ia berlari keluar dari ruang arsip, ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia bisa merasakan sesuatu di dalam sana, sebuah kehadiran dingin yang penuh amarah. Koridor panjang menuju lift terasa 100 kali lebih panjang dari biasanya. Gema langkah larinya terdengar panik, memantul di dinding-dinding tua. Ia menekan tombol panggilan lift berulang kali dengan putus asa. Jarum penunjuk lantai di atas pintu lift, sebuah model kuno dengan jarum kuningan yang bergerak di atas plat berangka, menunjukkan lift sedang berada di lantai dasar. Perlahan, dengan suara derit kabel-kabel tua, jarum itu mulai bergerak naik. 1, 2, 3. Ardi menunggu dengan napas terengah, tubuhnya bersandar ke dinding yang dingin. Setiap detik terasa seperti 1 menit. Akhirnya terdengar bunyi ting yang berat dan pintu lift kayu berjari-ji bersih di hadapannya mulai bergeser membuka. Saat pintu berjari-ji bersih itu terbuka, bukan kekosongan yang menyambutnya. Aroma pekat rokok kretek dan cengkeh yang tadi sempat tercium di ruang arsip, kini menyembur keluar dari dalam lift begitu kuat hingga membuat matanya perih. Udara di dalamnya tampak lebih gelap, lebih pekat. Namun, Ardi tidak punya pilihan lain. Tangga darurat ada di ujung lain gedung dan ia tidak mau berlama-lama di koridor ini. Dengan menahan napas, ia melangkah masuk ke dalam sangkar besi tua itu. Pintu berjari-ji bersih itu menutup dengan suara dentang yang keras, disusul pintu kayu di luarnya. Ardi sendirian di dalam lift yang remang-remang, tercium aroma hantu. Ia menekan tombol G untuk lantai dasar dengan jari gemetar. Lift itu bergetar sesaat, lalu mulai turun dengan perlahan. Di tengah perjalanan turun, lift itu tiba-tiba berhenti dengan sentakan keras di antara lantai 2 dan 1. Lampu di dalamnya berkedip sekali, lalu mati total. Ardi kini terperangkap dalam kegelapan pekat di dalam kotak logam yang tergantung di tengah gedung berhantu. Kepanikan mulai mencengkamnya. Ia meraba-raba dinding, mencari tombol darurat. Dan kemudian dari sudut tergelap di belakangnya, ia mendengarnya. Suara napas yang berat dan serak. Suara seseorang yang sudah lama tidak menghirup udara. Ardi membeku. Ia tidak sendirian di dalam lift itu. Kegelapan di dalam lift itu terasa absolut, menelan semua cahaya dan suara. Satu-satunya yang terdengar hanyalah detak jantung Ardi yang menggila
dan suara napas serak yang datang dari belakangnya. Suara itu begitu dekat, seolah pemiliknya sedang berdiri tepat di belakang lehernya. Ardi tidak berani bergerak, bahkan tidak berani bernafas. Keringat dingin mengalir deras di punggungnya. Ia bisa merasakan kehadiran yang pekat dan dingin. Sebuah energi kebencian yang menekan dari segala arah. Setiap serat di tubuhnya berteriak untuk lari, tapi tidak ada tempat untuk lari. Waktu terasa membeku dalam momen teror itu. Lalu, dengan sangat perlahan, ia merasakan sesuatu menyentuh bahu kanannya. Bukan sentuhan tangan manusia yang hangat. Ini adalah sentuhan yang dinginnya menembus kain kemejanya. Dingin seperti es, dingin seperti daging yang sudah lama mati. Sentuhan itu ringan, namun terasa berat oleh duka dan amarah puluhan tahun. Refleks Ardi mengambil alih. Ia menjerit sekeras-kerasnya dan melongkat ke depan, membenturkan dirinya ke pintu lift yang terkunci. Ia mengedor-gedor pintu besi itu dengan panik, berteriak minta tolong. Suaranya serak karena ketakutan. "Tolong, tolong, bukain pintunya!" Di tengah kepanikannya, lampu lift tiba-tiba berkedip-kedip hidup kembali, berpendar dengan cahaya kuning yang sakit-sakitan. Dalam kilatan cahaya yang datang dan pergi itu, Ardi memberanikan diri melirik ke pantulan dirinya di dinding lift yang agak mengkilap. Ia tidak sendirian. Sesosok bayangan hitam jangkung berdiri di belakangnya. Sosok itu tidak memiliki detail wajah, hanya siluet seorang pria Eropa berperawakan besar, dan dari leher sosok itu menjuntai seutas tali tambang tebal yang ujungnya menghilang ke langit-langit lift yang gelap. Dalam satu kilatan lampu yang lebih lama, Ardi bisa melihat mata sosok itu. 2 titik putih yang menyala kosong, penuh dengan penderitaan dan kebencian abadi. Itu adalah mata yang sama dengan yang dilihatnya di foto tadi. Mata Cornelis de Graaf. Tiba-tiba, lift itu kembali bergetar hebat dan mulai turun dengan cepat, seolah-olah kabelnya putus. Ardi terlempar ke lantai, jantungnya serasa copot. Tepat sebelum menghantam lantai dasar, lift berhenti dengan sentakan yang mematahkan tulang. Pintu berjeruji besi di hadapannya terbuka dengan suara dentang yang nyaring. Tanpa berpikir 2 kali, Ardi merangkak keluar dari lift, terbatuk-batuk dan gemetar hebat. Ia sudah berada di lobi utama gedung. Lobi yang megah itu kini tampak mengerikan di bawah cahaya bulan yang menerobos masuk dari jendela-jendela raksasa. Sunyi, kosong, dan dingin. Ia bangkit dengan terhuyung-huyung, kakinya terasa seperti jeli, ia hanya ingin keluar. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal sudah di depan mata. Saat ia hampir sampai, ia mendengar suara itu lagi. Suara mesin tik. Kali ini suaranya tidak datang dari lantai atas, tapi dari meja resepsionis tua yang terbuat dari marmer di tengah lobi. Di atas meja itu entah bagaimana berdiri sebuah mesin tik hitam model kuno. Tombol-tombolnya bergerak naik turun dengan sendirinya, mengetik dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan oleh tangan manusia. Tuk 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 tuk. Kertas di dalamnya perlahan naik. Ardi entah didorong oleh sisa-sisa keberanian atau kebodohan murni, mendekat perlahan. Ia harus tahu, di atas kertas itu hanya ada satu kata yang diketik berulang-ulang memenuhi seluruh halaman. Onskuldig, onskuldig, onskuldig. Ardi mengenali kata itu dari kursusnya. Onskuldig,
bahasa Belanda untuk tidak bersalah. Tepat saat ia selesai membaca, suara mesin tik itu berhenti. Keheningan total kembali menyelimuti lobi. Kemudian dari langit-langit yang tinggi di tengah ruangan, tepat di bawah kubah utama, terdengar suara derit tali yang terayun pelan. Ardi mendongak. Di sana, menggantung di tengah kegelapan adalah sosok bayangan Cornelis de Graaf. Berayun pelan maju mundur seolah-olah baru saja menyelesaikan tugas terakhirnya. Itu adalah titik puncak bagi kewarasan Ardi. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju pintu utama, tidak peduli lagi pada apapun. Ia mendorong pintu berat itu dengan seluruh sisa kekuatannya dan terhuyung-huyung keluar ke udara malam Jakarta yang lembab. Ia tidak pernah menoleh ke belakang. Ardi tidak pernah kembali lagi ke gedung itu. Ia mengundurkan diri keesokan harinya melalui telepon tanpa memberikan alasan yang jelas. Tapi cerita yang ia bawa dari malam itu akan terus menghantuinya seumur hidup. Sebuah pengingat bahwa terkadang dinding-dinding tua tidak hanya menyimpan sejarah, tapi juga gema kemarahan dan keputusasaan dari mereka yang menolak untuk pergi. Jadi, kalau lain kali kalian harus lembur sendirian, coba dengarkan baik-baik. Mungkin ada cerita yang ingin disampaikan oleh penghuni kantor kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di cerita malam berikutnya. Tetap waspada.